بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Alhamdulillah, sekalian. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena kesyukuran itu sebenarnya adalah suatu kewajiban untuk kita semuanya. Allah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Makanya Allah memberikan ancaman bagi siapapun yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah akan memberikan uh, pelipat gandaan bagi orang yang bersyukur. Namun juga Allah mengancam orang yang tidak bersyukur dengan firman beliau inna adabi lasyadid. Adab yang pedih bagi orang yang tidak bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dan termasuk nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan untuk belajar seperti ini. Nikmat kesempatan untuk belajar itu tidak diberikan kepada setiap orang, hanya orang-orang pilihan saja. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikannya paham terhadap perkara-perkara agama. Maka kita harus sangat bersyukur. Sebenarnya tidak hanya majelis ini saja, tapi semua majelis uh, yang merupakan majelis ilmu yang kita diberikan kesempatan untuk belajar di dalamnya, maka harus kita syukuri uh, dengan cara semestinya, dengan berusaha untuk istiqomah, dengan berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dan sebenarnya umat sekalian, uh, saya di sini tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk selalu hadir. Karena namanya orang, namanya manusia, normalnya itu pasti suatu ketika ada sibuknya, ada keperluan, ada urusan. Maka saya tidak mewajibkan selalu hadir pada setiap pertemuan. Namun se seyogyanya, uh, hendaknya hendaknya kalau misalnya suatu ketika tidak bisa hadirah misalnya, karena ada urusan, ada halangan, maka akan lebih baik jika bisa menyimak rekaman. Uh, Rekaman ketika saya upload, mungkin terkadang saya juga minta maaf terkadang terlambat, namun eh, dengan adanya teknologi zaman sekarang untuk kemudahan kita dalam belajar, maka hendaknya kita syukuri juga itu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan oh sekalian, kita juga ingin mengingatkan, mengingatkan diri saya sendiri dan untuk semuanya. Kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita dalam setiap kesempatan belajar. Kita luruskan niat kita dalam setiap kesempatan belajar. Karena sebenarnya jalan menuntut ilmu itu adalah jalan yang rawan antara surga dan neraka. Baik yang mengajar maupun yang belajar. Dan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niat, tergantung niatnya. Sah tidaknya, kemudian besaran pahalanya bergantung pada niatnya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Maka mari kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan niat kita. Di sisi lain juga uh, salah satu dari guru kami, Hafizahullah Ta'ala, um, beliau pernah menyampaikan al-kalamu rizqun lis-sami'in. Al-kalam rizqun lis-sami'in. Perkataan yang disampaikan oleh pembicara itu adalah rizki bagi orang yang mendengarkan. Makanya terkadang terkadang dengan pembahasan yang sama, dengan persiapan yang sama, dengan tema yang sama, terkadang beda yang mendengarkan itu beda penyampaian. Karena kenapa? Karena memang perkataan yang disampaikan oleh pemateri, oleh pembicara itu betul-betul rezeki, rezeki bagi yang mendengarnya. Jadi uh, maka kita luruskan niat kita. Hendaknya kita senantiasa luruskan niat kita, baik saya sendiri maupun umat sekalian. Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian, um, malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di dua pertemuan yang lalu kita sudah mulai, yaitu pembahasan tentang rukun rukun wudhu, yang mana di dua pekan yang lalu kita membaca kitab Sulam Taufiq sampai di perkataan al-muallif rahimahullah taala faslun fi furudil wudu. Saya baca sekilas supaya bersambung dengan pembahasan sebelumnya dan baru saya lanjutkan penjelasannya insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi furudil wudu. Pasal yang membahas tentang furudul wudu atau rukun-rukun wudu. Wa min syurutis salati al-wudu'u. Di antara syarat-syarat salat, syarat salat maksudnya syarat sah di sini yang dimaksud. Syarat sah salat itu banyak. Di antara syarat-syarat sahnya salat adalah al-wudu, adalah berwudu. Wa furuduhu sittatun. Dan rukun wudu itu ada sittah, 6. Al-awwalu, yang pertama, niyatu taharati lis-salati bil qalbi. أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا إلا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفن. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما كشعر الذراع. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. ثم السادس الترتيب هكذا. طيب. Umat sekalian, al-wudu yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya al-wudu. Dan biasa kita mendengar dengan eh, lafadz ini, wudu. Sebenarnya ada lafadz yang lain, yaitu wadu, tapi maknanya berbeda. Kalau wudu itu adalah rangkaian perbuatannya, itu wudu. Tapi kalau wadu itu adalah alat yang digunakan, yaitu air. Air yang digunakan untuk berwudu. Tidak semua air disebut wadu, tapi air yang disiapkan untuk digunakan berwudu itu disebut wadu. Tapi kalau rangkaian perbuatannya disebut wudu. Gitu Ibu ya. Dan sebagaimana disebutkan di kitab ini dan kita terjemahkan di pertemuan yang lalu, rukun wudu itu hanya 6 di dalam mazhab Syafi'i tentunya. Rukun wudu itu hanya ada 6. 6 saja, yaitu uh,
empat yang disebutkan di dalam ayat ditambah dengan niat dan tertib. Jadi enam itu empatnya itu hanya sebatas yang disebutkan di dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Hanya empat yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Maka itu yang wajib sebagai rukun dan ditambah niat. Niat itu berdasarkan dalil yang umum tadi yang kita sempat sebutkan di awal tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedangkan yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya urutannya sesuai dengan yang disebutkan ini tadi. Kenapa kok harus tertib? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Maksudnya apa? Di dalam ayat tersebut yang Allah sebutkan paling pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Ya, wajah yang disebutkan terlebih dahulu berarti itu yang rukun yang paling pertama. Kemudian baru tangan, kepala, dan kaki. Wafaqanallah azim. Itu secara singkat. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas rukun yang pertama, ya kan Ibu ya? Halo. Ya, ya, bentar Ustadz. Nih, Nah, nanti. Niat ya. nah, kita sudah sempat membahas pembahasan niat yang paling pertama, rukun yang paling pertama yaitu niat. Ini Mm-mm. berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal perbuatan itu bergantung pada niat. Maksudnya sah tidaknya dan besaran pahalanya itu bergantung pada niat. Wa inna malikul imri'in manawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Maka niat itu uh, wajib, ghaliban. Dan umat sekalian, di dalam kitab ini, al-mu'alifu mengatakan al-awwalu niyatut taharati lis-salati bil qalbi au ghayruha minan niyatil mujazzi'ati 'inda waslil wajhi. Dalam perkataan beliau di sini rahimahullahu taala mengisyaratkan tiga hal dalam pembahasan niat. Yang pertama, beliau mengatakan niyatut taharati lis-shalah. Jadi cara berniat itu bagaimana? Apa saja yang harus dihadirkan saat berniat? Demikian juga pada perkataan beliau au ghairuha minan niyatil mujziyah, atau niat yang lain yang dianggap sah. Jadi itu adalah kaifiyah. Bagaimana cara berniat? Apa saja yang harus dihadirkan saat berniat? Itu yang pertama yang disebutkan di sini, yang diisyaratkan di sini. Kemudian yang kedua ada bil qalbi. Bil qalbi ini beliau mengisyaratkan tempatnya niat itu di mana. Maka beliau mengatakan bil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian beliau juga mengatakan inda ghuslil wajhi, maka ini mengisyaratkan hal yang ketiga, yaitu tentang waktu. Tentang waktu, kapan kita harus menghadirkan niat. Dan sebenarnya umat sekalian, kita di dua pertemuan yang lalu juga kita sudah sempat membahas tentang niat. Dan kita sebutkan bahwasanya sebenarnya pembahasan niat itu ada 7 perkara, ada 7 hal kalau kita membahas niat. Ada haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqah itu definisi. Nah, haqiqah itu definisi, hukmun itu hukumnya, kemudian mahallun tempatnya, zaman itu waktu kapan kita harus menghadirkan niat, kemudian kaifiyah cara niat, apa saja yang harus dihadirkan saat berniat, kemudian syartun syarat berniat, kemudian maksud yaitu tujuan niat itu apa. Maka kemarin sudah kita bahas satu persatu, kita tidak perlu betul-betul merinci lagi itu definisinya, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, hukumnya al-wujubu ghaliban, mayoritasnya wajib, tapi ada beberapa amalan yang tidak harus menghadirkan niat.
kemudian tempatnya di dalam hati, aslinya tempatnya di dalam hati. Tapi kalau misalkan dilafatkan boleh tidak? Boleh dilafatkan dengan lisan, itu hukumnya sunnah menurut jumhur, mayoritas empat madhab. Tapi bukan lafat di lisan ini tidak menggantikan niat di dalam hati. Lafat di lisan itu hanya membantu, membantu agar kita bisa mantap menghadirkan di dalam hati. Jadi membantu hati kita. Makanya para ulama menjelaskan liyusa'idul lisanu al-qalba agar lisan ini membantu hati kita untuk menghadirkan apa yang harus dihadirkan saat berniat. Kemudian waktu yaitu awalul ibadah illa shaum. Awal atau permulaan suatu ibadah. Jadi waktu kapan kita harus menghadirkan niat adalah setiap awal permulaan suatu ibadah kecuali puasa. Karena puasa itu memang sulit untuk betul-betul menentukan pas gitu, tepat betul-betul tepat ketika terbit fajar itu sulit sekali bagi setiap orang. Makanya di sana azam itu menggantikan posisi niat kata para ulama. Kemudian di sini saya ingin menegaskan kaifiyah. Kaifiyah cara berniat apa saja yang harus dihadirkan saat berniat, maka di sana berbeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Takhtalifu biikhtilafil manwi. Berbeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada suatu ibadah yang harus menghadirkan tiga hal saat berniat, yaitu al-qasdu, bermaksud untuk mengerjakan suatu amalan, at-ta'yin, merinci jenis amalan tersebut, dan fardiyah, jelas menghadirkan bahwasanya amalan ini fardu atau wajib. Seperti salat, salat itu paling minimal menghadirkan tiga ini, minimal. Jadi misalkan saya niat salat fardu duhur. Tiga itu. Sholat fardu duhur. Saya niat sholat fardu duhur. Itu kalau sholat. Kalau dengan bahasa Arab, usolli fardu duhri. Jadi ada niat melaksanakan amalannya, yaitu sholat. Kemudian menjelaskan bahwasanya sholatnya ini sholat wajib atau fardu. Kemudian jenis sholatnya. Misalkan zuhur, misalkan seperti itu. Maka itu saat takbiratul ihram harus dihadirkan itu minimal. Kalau sebagai makmum, maka harus ditambahkan makmuman sebagai makmum supaya sah sholatnya. Kalau jadi imam bagaimana? Apakah harus menghadirkan niat sebagai imam? Sebenarnya tidak harus kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu salah satu syarat sahnya adalah dengan berjamaah. Kalau nggak berjamaah maka tidak sah sholat Jumat itu. Maka imam harus menghadirkan niat sebagai imam. Kalau selain sholat Jumat, maka tidak harus menghadirkan niat sebagai imam. Tapi kalau tidak menghadirkan niat sebagai imam, maka tidak mendapatkan pahala sholat jamaah. Maka supaya mendapatkan pahala sholat jamaah ya dia harus menghadirkan niat sebagai imam juga. Wafaqqanallahu jami'an. Namun ada ibadah-ibadah yang hanya perlu menghadirkan dua hal saat berniat, yaitu al-qasdu wa ta'yin. Al-qasdu itu apa? Berniat untuk melaksanakan amalan tersebut. Dan at-ta'yin, merinci. Merinci jenis amalannya. Jenis amalannya ini apa? Wafaqqanallahu jami'an. Kemudian ada jenis amalan ibadah yang hanya membutuhkan al-qasdu saja saat berniat. Hanya membutuhkan al-qasdu, yaitu menghadirkan niat mengerjakan amalan tersebut saat berniat. Lalu dan kaitannya dengan bahasan kita, masih kalian, yaitu dengan wudhu. Wudhu itu masuk yang mana antara tiga macam amalan ini? Apakah harus menghadirkan tiga hal dalam berniat, atau dua hal, atau satu hal saja? Al-qasdu. Bagaimana Mas Fikri? Halo? Gimana Ustadz? Wudhu, saat berwudhu, niat kita. Niat kita itu harus dihadirkan.
Atau harus menghadirkan apa kita saat berniat itu? Di dalam hati itu yang kita hadirkan itu apa saat berniat? Apakah perlu al-qasdu al-fardiyah wa ta'yin atau al-qasdu wa ta'yin atau al-qasdu saja? Oh yang niatnya sebelum basuh kepala itu ya. Yang Oh, sebelum sebelum basuh masuk kepala, Harus sudah hadir. saat membasuh pakai wajah. saat membasuh wajah. Kok ya wajah kok kepala sih? Iya wajah. Eh niat, niat wudhu gitu. Ah, Faqanallah jami'an. Kemarin sebenarnya Bu Siti bertepatan Pak, dengan motor udah masuk ini semua? Dikunci ya? di kelas kemarin Bu Siti sempat bertanya, apakah saat berwudu itu harus dirinci? Misalkan Bilang kan ini dulu. wudu Terakhir. untuk Kalau mau sendiri berarti ahlan sama wa ibu. sahlan Bi Umar. Kamu kudu itu ya sini apa adalah. Ini ngumpet ya. Kayak sambil bingung. Afan, oh. Ya tutup dulu. Jangan suaranya masuk. Gimana? Kemarin Bu Siti sempat hafizahullah itu sempat bertanya di kelas bahasa Arab tentang ini saat berwudu ini apakah harus dirinci? Misalkan wudu ini wudu untuk apa? Kayaknya enggak deh. Eh, Maka yang sebenarnya pada dasarnya tidak. Sebenarnya pada dasarnya berwudu itu hanya menghadirkan satu hal saja, al-qasdu. Yaitu misalkan kalau kita mengatakan saya niat berwudu di dalam hati tentu. Nawaitul wudu'a itu sebenarnya sudah sah. Atau nawaitu furudal wudu itu juga sah. Nawaitu ada al wudu maksudnya. Ada al wudu. Saya niat melaksanakan wudu. Itu sah sebenarnya. Dan kemarin juga sempat kita sebutkan beberapa macam alternatif niat dalam berwudu ya kan Ibu kan? Bisa nawaitu raf'al hadasi. Saya niat untuk menghilangkan hadas. Atau nawaitu apa kemarin? Nawaitul wudu'a. Nawaitu fardal wudu. Itu boleh. Jadi sebenarnya itu tidak harus dirinci jenis wudhunya ini untuk apa. Dan kalau misalkan wudhu untuk sholat, maka bisa digunakan untuk membaca Al-Quran juga. Eh, Juga bisa digunakan untuk sujud tilawah juga, digunakan untuk sujud syukur juga, digunakan untuk tawaf juga. Maka eh, tidak harus dirinci. Nah, kecuali Om, kecuali kalau niat wudhunya itu dengan kata toharoh. Misalkan saya niat toharoh, saya niat bersuci. Kalau nawaitu toharoh, saya niat toharoh, saya niat bersuci, begitu saja, tidak sah kecuali dengan rincian. Karena toharoh itu secara bahasa artinya an-nadhafah, mutlaqun nadhafah. Toharoh itu secara bahasa eh, ya membersihkan secara umum, hanya membersihkan saja. Sedangkan toharoh itu ada macam-macamnya. Ada taharoh anin najasah, ada taharoh anil hadas. Ya kan Ibu ya? Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Atau kalau misalkan secara bahasa ya, yang penting bersih-bersih gitu saja juga dikatakan taharoh. Maka kalau misalkan niatnya dengan lafadz taharoh, harus dirinci. Misalkan bagaimana? Nawaitu taharata anil hadasi. Saya niat bersuci dari hadas. Gitu ya, Bu ya? Wadah Wahad. Bingung tidak? Maksud saya, Wahad kali ya? iya. Gimana? Yang dibingungkan apa? Soalnya eh, jadi nggak itu tadi Ustadz nyebutin macam-macamnya itu saya jadi bingung gitu loh. Macam-macam yang mana? Om? Yang macam-macam apa saja yang harus dihadirkan? Iya Itu gitu. tadi, Heeh. tadi kan itu kan bahasan dulu, bahasan sudah pernah mendengar juga Bu Anita. Tapi nggak masalah. Gini Om. Jadi kan niat itu apa saja yang harus dihadirkan saat berniat itu kan beda-beda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu berbeda-beda. Gitu kan Ibu ya?
Itu pertama. Ada ibadah yang harus dihadirkan tiga hal saat berniat. Al-qasdu, at-ta'yin, dan al-fardiyah. Seperti sholat tadi. Misalkan saya niat sholat fardu zuhur. Ada tiga. Sholat fardu zuhur. Itu al-qasdu, sholat. Kemudian fardiyah, fardu. Kemudian zuhur, itu ta'yin. Itu jenisnya. Ada amalan ibadah yang harus menghadirkan dua hal. Al-qasdu wa ta'yin. Ada juga amalan ibadah yang cukup menghadirkan satu saja saat berniat, yaitu al-qasdu. Seperti wudhu ini sebenarnya hanya cukup al-qasdu saja. Qasdu syai', qasdul fi'li saja. Saat berwudhu, saat niat berwudhu itu cukup. Misalkan saya niat berwudhu, nawaitul wudhu'a, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak harus dirinci, gitu ya Bu ya. Kecuali kalau niat berwudhunya itu menggunakan kata at-taharah. Saya niat bersuci. Nawaitu taharah. Maka itu harus dirinci. Taharah apa? Gitu ya, Bu ya. Misalkan nawaitu taharah anil hadas. Nawaitu taharah lil hadas. Itu baru sah wudunya. Atau nawaitu fardhat taharah. Atau nawaitu taharah lis salah. Itu harus dirinci kalau niat wudunya menggunakan kata taharah. Tapi kalau menggunakan kata yang lain, nawaitul wudu'a cukup. Nawaitu fardal wudu cukup. Nawaitu raf'al hadas cukup. Tidak perlu dirinci. Masih bingung tidak? Ya, udah paham Ustadz. Paham ya? Alhamdulillah. Dan kemarin uh, kapan kita harus menghadirkan niat saat berwudu? Yaitu saat membasuh wajah, Ibu Bu ya. Saat membasuh wajah. Karena niat itu di awal amalan. Jadi rukun yang pertama dalam berwudu apa? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, rukun yang pertama itu adalah membasuh wajah. Maka saat membasuh wajah itulah kita menghadirkan niat. Lalu bagaimana dengan nasib sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah? Katanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu statusnya bagaimana ketika kita mencuci telapak tangan, apa? Nah, mencuci telapak tangan dan punggung tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, itu bagaimana? Naam, para ulama kita menjelaskan hendaknya saat berwudu itu ada dua kali niat, yaitu niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu kita hadirkan saat kita mencuci kedua telapak tangan kita dan punggung tangan kita. Kita menghadirkan niat sebab bersamaan dengan itu kita mengucapkan basmalah. Jadi di sana ada tiga amalan bersamaan, yaitu amalan lisan, yaitu mengucapkan basmalah, kemudian amalan hati menghadirkan niat, dan mencuci kedua tangan, yaitu amalul jawarih, anggota tubuh. Jadi ada tiga ibadah dilakukan dalam satu waktu. Ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota tubuh saat mencuci kedua tangan sebelum rukun wudhu, ya. Jadi sebelum berkumur. Jadi misalkan mencuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim, bersamaan dengan itu dihadirkan di dalam hati, saya niat mengerjakan sunnah wudhu. Nawaitu sunnatal wudhu. Karena saya berniat untuk melakukan sunnah wudhu supaya apa? Supaya mendapatkan pahala sunnah wudhu. Karena kan inna likulli imri'in ma nawa, seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan saja. Kalau tidak diniatkan melakukan sunnah wudhu, maka tidak akan mendapatkan pahala. Gitu ya, Bu ya. Waduh, Mahat. Seperti siwak misalkan. Setiap gosok gigi itu ibu-ibu hendaknya berniat untuk melakukan sunnah siwak supaya mendapatkan pahala sunnah siwak. Karena gosok gigi itu bisa dihukumi sebagai siwak. Itu ya, Bu ya. Waduh, Mahat. Tadi Ustadz. Jadi, dan tadi
Niatnya itu harus saat membasuh wajah. Pas saat membasuh wajah. Bukan sebelumnya, seperti saat mencuci tangan atau berkumur. Bukan juga setelahnya. Bukan juga setelahnya seperti saat membasuh kedua tangan sampai siku. Bukan juga. Tapi harus betul-betul bersamaan dengan membasuh wajah. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur membasuh wajah, kemudian di pertengahan membasuh wajah, baru menghadirkan niat, maka harus diulangi dibasuh lagi yang basuhan yang awal tadi. Dibalikan kembalikan lagi. Saya kan kemarin sudah kita bahas juga kan ini Bu ya. Jadi kalau Ya, eh, sudah terlanjur membasuh wajah tapi belum menghadirkan niat, kemudian di pertengahan membasuh wajah baru menghadirkan niat, maka yang basuhan yang pertama tadi harus diulangi lagi, usap lagi. Wafakanallahu adzim. Baik. Insya Allah cukup Ibu ya untuk niat Om. Berikutnya Om sekalian, atau ada pertanyaan mungkin, Mahat? Apa Ustaz izin bertanya? Nah, Izin tafadhol. bertanya Ustaz. Mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kalau misalnya ada yang menyampaikan perbanyak dalam sebuah ibadah, perbanyaklah perbanyak niat dalam sebuah ibadah gitu, sehingga akan mendapatkan banyak pahala. Misalnya eh, pahala kita datang hadir di kajian majelis ilmu selain untuk menuntut ilmu, supaya bisa sholat juga, kalau tahiyatul masjid, sholat berjamaah di sana juga, supaya bisa bersilaturahim dengan teman-teman. Jadi pahalanya bisa jadi banyak. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Nah, itu di dalam Jazakumullah fikih khair. disebut pembahasannya dengan istirakun niyah. Istirakun niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Istiraku an-niyah. Atau dalam bahasa kita apa, Om? Mungkin dulu pernah ada yang menuliskan, salah seorang ustadz itu ada yang menuliskan multi niat, multi pahala gitu. Multi niat, multi pahala. Namun sebenarnya para ulama merinci masalah tersebut. Merinci masalah tersebut. Ada beberapa amalan yang selama itu memungkinkan untuk digabungkan niatnya, maka tidak masalah digabungkan niatnya. Tapi kalau misalkan ada amalan-amalan yang tidak bisa digabungkan niatnya, misalkan sholat fardu, nggak bisa digabung dengan niat sholat sunnah, maka itu tidak bisa. Gitu ya, Bu ya? Kalau misalkan ada amalan-amalan yang bisa digabung, maka digabung nggak masalah, selama itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan yang nggak memungkinkan untuk digabung niatnya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka tidak eh, perlu. Tidak boleh digabung. Saya tadi, oh iya, terkait dengan merinci niat tadi, Om, merinci niat wudhu. Pada wudhu itu tidak perlu dirinci niatnya, Mas. Bahkan kalau sebab hadasnya itu banyak, jadi nggak perlu dirinci. Misalkan hadasnya ini, misalkan seseorang itu tidur, kemudian bangun tidur, dia buang air dan memegang kemaluannya. Berarti kok ada tiga sebab batal wudhunya, karena tidurnya, karena buang airnya, karena menyentuh kemaluan. Maka tidak perlu dirinci wudhunya dengan karena apa. Sudah itu berlaku untuk semua sebab hadas. Kemudian untuk istirakun niyah ini tadi, kembali lagi ke istirakun niyah. Itu tadi selama bisa atau selama memungkinkan untuk digabung itu baik. Tadi dicontohkan niat menghadiri majelis ilmu dan juga apa misalkan tadi mau sholat tahiyatul masjid juga dengan niat i'tikaf juga. Nah, ini yang biasanya itu luput dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang masuk masjid itu tidak sadar bahwasanya di sana ada ibadah yang sangat mudah. Asal orang masuk masjid saja eh, dengan kadar waktu tumak ninah, bahkan kalaupun tidak duduk sekalipun, dia bisa mendapatkan pahala dan bahkan bisa mendapatkan pahala baik sunnah maupun wajib. Kalau diniatkan sebagai wajib, sebagai nazar, maka jadi wajib. Nah, itu niat i'tikaf. Waktu sudah masuk masjid, niat i'tikaf. Jadi ketika
ketika menghadiri majelis ilmu di masjid, itu kalau bisa dihadirkan niat i'tikaf. Lumayan, bisa lama dari awal kajian sampai akhir kajian kan lama. Ya tuh ya. Mungkin jarang sekali yang menghadirkan niat i'tikaf saat menghadiri kajian-kajian di masjid. Ya tuh iya. Atau kalau ibu-ibu mungkin Hmm. selama ini mungkin sudah menghadirkan niat i'tikaf. Nggak masalah ibu sekalian. Namun juga ada bahasan lain umat sekalian dalam isytirakun niyah, yaitu bagaimana kalau suatu amalan ibadah itu niatnya digabung antara ibadah dan perkara dunia. Bagaimana kalau niat ibadah itu digabung dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Gitu ya, Bu ya. Itu bagaimana umat sekalian? Kalau antara satu ibadah dengan ibadah yang lain sudah nggak? Kalau memungkinkan untuk digabung, bukan digabung masalah. Kalau nggak memungkinkan untuk digabung, maka nggak bisa digabung. Tapi kalau digabung dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dunia, bagaimana? Misalkan puasa, puasa niatnya untuk ibadah dan supaya sehat, misalnya. Seperti itu. Gimana Ibu sekalian? Atau misalkan niat wudhu ini bisa juga digabung dengan perkara dunia apa? Niat wudhu dan supaya nggak ngantuk gitu, supaya fresh, eh, atau supaya bersih, udah kita. Itu bagaimana hukum? Kalau terkait dengan sah tidaknya, maka sah, puasanya sah, wudhunya sah. Tapi ada bahasan lain terkait bukan terkait dengan sah tidaknya saja, tapi bahasan pahala. Bagaimana dengan pahalanya? Kalau dikatakan sah tidaknya ya sah, karena ada niat amalannya, ada niat wudhunya, ada niat puasanya. Tapi kalau misalkan pahalanya bagaimana? Maka di sana di antara ulama ada Al-Imam Al-Ghazali yang menjelaskan terkait dengan masalah ini. Beliau menjelaskan rincian, ada 3 rincian. Misalkan jika niat mendapatkan keuntungan dunia itu lebih besar atau niat mendapatkan keuntungan dunia itu sama dengan niat niat syar'inya ya, atau misalkan niat melaksanakan ibadah tersebut, niat wudhu tadi atau niat puasa tadi. Kalau niat untuk mendapatkan keuntungan dunia lebih besar atau sama, maka dia tidak mendapatkan pahala, kata Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau misalkan niat untuk melaksanakan ibadah itu lebih besar daripada niat untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niat ibadahnya saja. Bisa difahami maksud saya tidak? Bingung tidak? Iya, Halo? masih agak bingung Ustaz jelasannya. Agak bingung? Iya, 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 yang Mm-mm. terakhir, yang terakhir, terakhir. Ah, jadi ini bahasan yang terakhir adalah baru bahasan tentang pahala, Om ya. Pahala kalau menggabungkan niat ibadah dengan keuntungan dunia. Kalau bahasan sah atau tidak sah jawabannya. Gitu ya Bu ya. Kalau digabung antara niat ibadah dan keuntungan dunia. Kalau sah atau tidak jawabannya sah. Tapi kalau pahalanya bagaimana? Maka di sana perlu dirinci. Apakah niat mendapatkan keuntungan dunia itu lebih besar dibanding dengan niat ibadah, atau niat untuk mendapatkan keuntungan dunia itu sama dengan niat ibadahnya, atau niat ibadahnya itu lebih besar daripada niat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ada 3, ya berarti Om ya? Iya, Ustadz. Ada 3. 2 yang pertama itu tidak mendapatkan pahala, kata Imam Al-Ghazali. 2 yang pertama, yaitu yang mana? Kalau niat untuk mendapatkan keuntungan dunia itu lebih besar daripada niat ibadahnya, dan atau jika sama, sama antara niat untuk mendapatkan keuntungan dunia dan niat ibadahnya itu sama kadarnya, maka tidak mendapatkan pahala di situ.
Yang mendapatkan pahala yang mana? Yang ketiga, jika niat untuk melaksanakan ibadah itu lebih besar daripada niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia, itu baru mendapatkan pahala. Namun, pahalanya itu sebatas sesuai dengan kadar niatnya saja, kadar niat ibadahnya saja. Gitu ya, Bu ya? Masih bingung tidak? Enggak. Tidak, Om ya. Maafkan Allah. Saya tadi mau ngomong apa? Lupa. Mungkin kalau kita mendengar apa perincian dari Al-Imam Al-Ghazali ini merasa kok sulit, Om. Itu sudah mending, Om. Apa yang disampaikan, rincian yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali ini sudah mending. Karena di sana ada yang lebih syadid seperti Al-Izz Ibn Abdissalam. Al-Izz Ibn Abdissalam, beliau mengatakan semua macam itu kalau digabung dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dunia itu nggak ada pahala sama sekali, sudah semuanya. Jadi perincian dari Al-Imam Al-Ghazali ini lebih mending. Gitu, Ibu-ibu ya. Oh, deh, Wadih, Ustadz. Jadi, kita lanjutkan. Bismillah. Lanjut dong ya. Ya, Rukun yang Ustadz. kedua. Beliau rahimahullahu taala mengatakan asani, yang kedua. Maksudnya apa? Rukun yang kedua di dalam berwudu adalah ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah maksudnya bagaimana? Beliau tegaskan jami'ihi. Umahat sekalian, kalau umahat sudah belajar badal, maka jami'ihi ini adalah badal. Badalul kul minal kul. Yang dimaksud membasuh wajah itu wajah yang mana? Jami'ihi, ya semua wajah. Badal itu kan menjelaskan maksud dari kata sebelumnya, al-mubdal minhu. Ya kan Ibu nggak? Yang di ghuslul wajhi, maksudnya wajah yang dibasuh ini yang mana? Jami'ihi, semuanya, seluruh wajah. Dan faidah dari badal ini adalah litaukid, untuk penegasan. Untuk penegasan maksudnya wajah ini apa? Ya seluruh wajah. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan batasan-batasan wajah. Pertama, beliau menyebutkan batasan panjang dari atas ke bawah. Beliau mengatakan min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqan. Dari tempat tumbuhnya rambut, secara normal lah ya. Di sini maksudnya beliau min manabiti sya'ri ra'sihi. Dari manabit, jam'u manbat, tempat tumbuhnya rambut kepala secara normal. Secara normal. Maksudnya secara normal itu bagaimana? Karena di sana terkadang, mahasiswa sekalian, ada rambut-rambut kecil, rambut-rambut yang halus dan kecil-kecil tumbuh di sekitar dahi. Bukan di tempat tumbuhnya rambut yang panjang, tapi terkadang di depan tempat tumbuhnya rambut yang panjang itu ada rambut kecil-kecil. Mungkin biasanya banyak ditemukan pada anak-anak. Paham tidak maksud saya, Mas Gari? Insya Allah paham, Ustaz. Maka area rambut yang kecil-kecil yang halus itu harus dibasuh. Harus dibasuh. Itu masuk area wajah. Jadi batasan wajah paling atas itu mana? Tempat tumbuhnya rambut secara normal. Kalau yang kecil-kecil itu bukan rambut kepala, itu kan rambut halus. Dan juga eh, ini berlaku juga kalau misalkan orang botak, nggak tumbuh, memang rambutnya nggak tumbuh sama sekali. Itu bagaimana? Batasan wajahnya gimana? Bagian atas. Apakah harus dibasuh sampai belakang gitu? Enggak. Maka ya ini tempat tumbuhnya rambut. Kan makanya di sini disebutkan min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut. Bukan dari rambut, tapi dari tempat tumbuhnya rambut. Gitu Ibu ya. Wadah Wahad.
Insya Allah. Maka biasanya kan meskipun orang botak gitu, yang nggak tumbuh rambutnya biasanya itu tetap ada nampak kelihatan Batasan. batasan sebenarnya batasan rambutnya itu sampai mana? Kalau misalkan dia mengangkat alisnya, kemudian dahinya berkerut, biasanya itu kelihatan di sini batasan tumbuh rambutnya biasanya, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Maka itu batasan wajah paling atas. Batasan wajah paling atas. Kemudian sampai mana? Ila dzaqan. Dia mengatakan ila ini maksudnya untuk sampai sampai mana batasannya? Ila adzaqan. Dzaqan itu apa Ibu sekalian? Dagu. Ila dzaqan. Dzaqan itu apa maksud sekalian? Dagu. Lakon. Dagu. Dagu. Ya. Naam. Beliau di sini menggunakan istilah ini, ila dzaqan. Sebagian ulama dalam kitab-kitab fikih yang lain menggunakan istilah ila lahyaini, ila akhiril lahyaini. Lahyain itu apa? Lahyain itu adalah tulang rahang, tulang rahang. Rahang Ibu ya. Ujung pertemuan rahang itu memang dagu. Maksudnya beliau di sini dagu itu ya, maksudnya ya yang paling ujung bawah itu kan, yang paling ujung bawah. Tapi kalau misalkan ditarik melebar, bagian bawah itu yang mana saja, maka tulang rahang ini. Bagian tulang rahang, termasuk bawahnya tulang rahang ini Ibu sekalian, bukan hanya depannya, loh depannya pipi. Bagian bawahnya tulang rahang ini juga masih wajah Mas sekali. Wadah Muhammad? Halo. Oh, yang Sangat menekuk. membawa Ustaz ya. Bagian bagian bawahnya tulang loh ya, bukan yang sudah bagian yang bukan tulang ini bukan. Kalau sudah yang bukan tulang ini, maka bukan wajah. Tapi kalau Leher. yang tulang ini, tulang rahang ini dan bagian bawah tulang rahang ini masih wajah. Tapi kalau yang sudah bagian yang empuk di sini, bagian sini, apa ini Om? Setelah dagu itu, kemudian tidak ada tulang kan Om ya? Setelah Oh, dalam. kayak Setelah ayam dagu, gitu ya Ustaz ya. ya kayak ayam. Gimana Apa itu? itu? Ujungnya gitulah. Itu kan tengah-tengahnya agak Hmm. lembek. Tembolok. An- Apa tembolok Antar, sih? antara leher dan dagu, antara leher dan dagu itu kan ada bagian, ada area yang tidak ada tulangnya, ya atau ya? Iya Ustaz. Area yang tidak ada Ya. tulangnya itu bukan wajah. Area yang tidak Oh, ada tulangnya itu bukan wajah. Waduh, Mahat. oh Halo? berarti yang Oh. nampak tuh Ustaz. Yang nampak Ustaz ya berarti yang nampak dari samping dan depan. Enggak, Ya tadi kan kudu perabaan deh kayaknya itu mah. Kudu perabaan ya, dah. ya coba dipegang sendiri lah, pegang sendiri. Heeh. Jadi kan ini ada tulang rahang, ada tulang rahang. Tulang rahang ini masih bagian dari wajah. Waduh, Mahat. Mm-mm. Wade. Hmm. Kemudian antara tulang rahang dan leher itu ada bagian yang tidak ada tulangnya. Ya, saya. Iya. Mm-mm. Ah, bagian yang tidak ada tulangnya, maka itu bukan wajah. Waduh, Mahat. Halo. Iya. Tulangnya doang. Masih di, masih diraba. Dipegang wanita. Ah, Toyib. Dipraktekin. Jadi kalau misalkan membasuh wajah itu kalau bagian paling atas yang harus dibasuh adalah sampai tempat tumbuhnya rambut. Bagian bawah Rambut sampai dagu radang. atau sampai sampai rahang gitu Ibu ya. Sampai rahang ini. Jadi sampai Tulang tulang rahang. rahang bagian bawah ini. 2 tulang rahang. Ah, dua tulang rahang kanan kiri. Sahih. Ya. Ilalahnya. Ini ada kaitannya juga dengan bahasan aurat, ibu-ibu sekalian. Aurat, terutama aurat wanita dan saat sholat. Aurat wanita saat sholat, karena aurat wanita itu ada bagian, ada macam-macam. Ada di luar sholat, di dalam sholat, di hadapan mahram, di hadapan sesama muslimah, dan lain-lain. Nanti insya Allah akan kita bahas pada saatnya. Tapi kita bahas ini dulu.
pada aurat saat sholat itu adalah wanita ini ya, kita bahas wanita karena di sini kebanyakan ibu-ibu. Aurat wanita saat sholat itu adalah semua anggota tubuh kecuali apa? Eh, 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 eh. Apa Kecuali sih? wajah dan Kan Telapak kaf. tangan. telapak tangan. Kaf itu tangan dan telapak tangan dan punggung tangan. Jadi kaf Iya, itu bolak-balik ibu-ibu sekalian, bukan hanya telapak tangan saja. Kaf itu bolak-balik. Gitu ibu ya. iya, paham. Jadi yang tidak wajib ditutup wanita saat sholat itu adalah wajahnya dan tangannya sampai pergelangan. Tangannya sampai pergelangan. Itu tidak wajib ditutup. Itu boleh dibuka. Bahkan kalau dahi itu wajib eh, terbuka sebagiannya. Dahi itu wajib terbuka sebagiannya. Kalau enggak, kalau misalkan tertutup semua dahinya kemudian digunakan untuk sujud, maka tidak sah nanti sujud. Kalau sujudnya enggak sah juga enggak sah sholat. Tapi kaitannya dengan bagian ini tadi, bagian setelah dagu. Bagian setelah dagu itu berarti wajib ditutup atau tidak saat sholat? Iya, Bagian karena bukan wajah. enam, Tidak. karena bukan wajah. Kalau bukan wajah berarti wajib ditutup. Gitu Ibu ya? Itu termasuk aurat. Maka harus diperhatikan. Ya Allah, iya ya. Berarti yang nggak keras-keras itu. Heeh. Nah, sahih. Itu harus ditutup saat sholat Ibu ya? Iya, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya juga di luar sholat juga harus ditutup. Oh, oh. Ah, tayyib. Ini batasan wajah secara panjangnya dari atas ke bawah. Dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai dagu atau sampai kedua tulang rahang. Dua Kemudian tulang. wajah, batasan lebar wajah dari kanan ke kiri. Itu dari mana ke mana? Beliau mengatakan wa minal udhuni ilal udhuni. Kuping Minal ke udhuni ilal udhuni. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu batasannya. Maksudnya apa? Maksudnya wajah itu adalah di antara kedua telinga. Kalau telinga itu sudah tidak termasuk wajah kalau di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab yang lain, telinga itu bagian dari wajah. Telinga itu sebenarnya itu cukup problematik sebenarnya telinga. Telinga itu bagian dari kepala atau bagian dari wajah atau anggota tubuh sendiri. Maka para ulama di sana berbeda pendapat. Makanya dalam membasuh, bukan membasuh, dalam mengusap telinga itu ada banyak pendapat dan banyak cara. Ini diusap sendiri atau diusap bersamaan dengan kepala atau diusap bersamaan dengan wajah. Kan gitu Ibu ya. Wafakanallah jami'an. Tapi kita tidak masuk ke sana dulu. Ini bahasan batasan wajah, yaitu antara dua telinga, kanan dan kiri. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi telinga itu bukan dari bagian dari wajah. Lalu batasannya secara detil lagi itu yang mana? Yaitu sebelum lubang telinga, masih kalian, mungkin bisa diraba. Sebelum lubang telinga itu ada tulang kecil. Ya, tuh ya. Sebelum Iya. sebelum lubang telinga itu ada tulang kecil, tulang rawan kecil itu. Maka itu adalah batasan wajah. Jadi kalau ada Hmm. area yang tidak ditumbuhi rambut antara telinga dan rambut apa ini? Sebelum jambang, kalau jambang yang di bawahnya. Kalau bahasa Jawanya ati-ati kalau di tempat saya. Nggak tahu di tempat ibu apa. Di tempatnya Bu Marta apa Om? Ada Bu Marta di sini. Maaf Ustadz, lagi masih ada pasien. Oh gitu. Wah itu ya salah orang. Ah, jadi area yang tidak ditumbuhi rambut antara telinga dan rambut yang menjulur ke bawah ini, yang tumbuh ke bawah ini ada area putih yang tidak ditumbuhi rambut. Itu masih wajah. Itu masih bagian dari wajah yang wajib untuk dibasuh saat berwudu. Waduh, Mahat.
Jadi berwudu itu jangan sampai, misalkan rambut sini saja, rambut sini. Kelihatan kan Ibu ya? Misalkan saya tunjuk seperti ini. Misalkan rambut sini, rambut ini. Jangan sampai rambut ini saja, tapi bagian sebelum telinga ini masih wajah. Waktu yang Mahat, dia mau tidak? Maksud saya Mahat, Iya, iya Ustadz, diulang lagi Ustadz. Afwan. diulang lagi. Jadi Itu sih tadi. batasan. Oh, Bu Dita tanya di grup. Suara saya putus-putus tidak menghentikan ya? Enggak sih. Enggak. Enggak, Ya, Ustaz. sarallahu ya, sarallahu warahmatullahi. Baik, batasan wajah dari kanan ke kiri, Iya. maksudnya lebarnya. Itu dari mana ke mana? Yang dimaksud Iya. wajah adalah bagian di antara dua telinga, kanan dan kiri. Jadi semua area di antara telinga ini adalah wajah, semuanya. Termasuk termasuk area yang tidak ditumbuhi rambut sebelum telinga. Sebelum lubang telinga itu ada tulang rawan kecil. Sebelum tulang rawan itu kan ada area yang normalnya tidak ditumbuhi rambut. Ya atau ya, mahasiswa sekalian. Dan setelahnya lagi ada, biasanya ada rambut Iya, Ustaz. yang tumbuh ke bawah. Nah, Ntar saya area lagi. yang Iya. tidak ditumbuhi rambut, area yang tidak ditumbuhi rambut ini termasuk bagian dari wajah. Area yang tidak ditumbuhi rambut ini adalah bagian dari wajah. Maka harus dibasuh saat membasuh wajah ketika berwudu. Jadi Iya, iya, iya. jangan sampai kita membasuh wajah saat berwudu itu hanya sampai rambut yang tumbuh ke bawah ini saja. Kemudian bagian kulit yang dekat dengan telinga ini nggak dibasuh, maka tidak sah wudunya. Wallahu a'lam. Iya Ustadz. Oh iya, iya, iya. Uh, Suka Lanjut. kelewat ya. Ya, kita semuanya Yang masukin 50 sini. menit. Ngapain dibawa keluar Jadi dompetnya? Ya taruh di sini. Ustadz, jadi itu sebentar, yang si tulang rawan itu masuk ke wajah tuh ya, itu batasan, yang batasan antara atasnya. wajah dan telinga. Tapi hendaknya dibasahi juga. Nah, Hendaknya dibasahi juga. Ah, Karena kalau misalkan itu tidak kita basahi, misalkan kita tidak sampaikan di situ, khawatirnya ada bagian wajah yang tidak terbasuh kan ya. Kan gitu kan, Mas? Ah, takutnya ya enggak, maksudnya gini, kalau si tulang rawan itu enggak, berarti kan sedikit ke tulang rawan itu udah udahlah dibasuh yang aja lah. penting yang penting terkena sedikit tulang rawannya itu kan. Ya, Supaya ya, ya, ya. betul-betul apa itu ya aman lah kita, itu bagian wajahnya kita Iya, 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 iya. basuh. Ternyata sampai ke situ ya. Kuwi Iya, Om. tragus Gimana, ta Om? yo. Tragus ya ta. Ragus. Oh, Heeh. itu masuk ya. Itu bukan bagian dari telinga ya, Ustaz? Terangus itu apa, Om? Ya kalau enggak, Yang di maaf itu depannya itu, istilah anatominya Iya kan di Ustaz. bahasa itu belakangnya kan rambut gampang, itu, saya Ustaz. belajar juga. Bagaimana, Om? Iya, area yang tidak ditumbuhi rambut itu bagian dari wajah kalau secara syar'i. Ini tragus kan? Oh, Tragus kan ini? Tragus, iya. itu sampai yang di dagu, sampai ke bawah dagu gitu ya berarti. Tadi saya nggak ngikuti Nah, full karena maaf Ustaz, betul. jadi Jadi masih praktek. jadi ke jadi sampai ke bawah. Ke bawahnya lagi lurusnya itu adalah pangkal tulang rahang, ya atau ya? Coba Bu, Pangkal tulang coba rahang. diraba. Itu kalau dari area yang tidak ditumbuhi rambut itu di depan telinga, kalau misalnya kita tarik ke bawah, itu lurus dengan pangkal tulang rahang. Ya atau ya? Mm-mm. Iya. Hmm. Iya. Maka itu adalah ya sudah itu lurusnya itu. Itu adalah area wajah, Mas. Oh, pangkal tulang rahang ini masih wajah. Kemudian ke bawah, ditarik ke depan, kemudian bertemu di dagu. Ya atau ya? Iya. Misalkan mungkin bisa masing-masing dipraktekkan, menghasilkan kalau misalkan membasuh wajah itu berarti sampai mana? Dan dari atasnya itu batasnya adalah tempat Tempat tumbuhnya tumbuh rambut secara normal, kemudian ke samping, maka sampai area yang tidak ditumbuhi rambut di depan telinga ini, kemudian ke bawah, pangkal pangkal rahang, pangkal kemudian rahang. ke depan sampai dagu.
Itu Oh, batasan wajah. nek Seluruh rahang permukaan dagu, Ustaz. Bagaimana? Seluruh dagu. Kita kan kayak seperti di ada garis yang di bawah di Nah, sahih. di Itu tulang yang itu. datar. Nah, tulang itu al-lahyain, kedua tulang rahang itu bagian dari wajah. Kedua hmm, tulang rahang itu Yang bagian dari antara wajah. tulang rahang sama leher itu enggak ya Ustaz berarti? Kalau area antara tulang rahang dan leher yang tidak ada tulangnya itu bukan wajah. Itu bukan wajah. Iya. Maka harus ditutup saat sholat. Itu bagian dari aurat. Nah, itu sering susah itu Ustaz. Yang susah, ya. Karena biasanya kalau pakai jilbab itu sampai mentok ke leher gitu loh Ustaz. Berarti itu nggak boleh ya? Ya, berarti yang kebuka itu karena aurat tuh. Eh, Makanya bagus kalau misalkan ada mukena-mukena atau jilbab-jilbab yang jilbab dagu itu ada, Om. Jilbab instan yang dagu itu ada kan, Om, sekarang. sekarang memang semua pakai yang itu kebanyakan gitu, Ustaz. Hmm. Udah banyak yang paham sekarang. Jadi penjual-penjual tuh udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Produsen-produsen ya. Kalau penjual Iya. mah tinggal jual aja. Oh iya, maaf. Iya, iya itu. Jadinya suka ada itunya. Jadi penutup dagunya. Jadi udah nutupin bener-bener. Alhamdulillah. Ustadz, berarti kalau yang di kiri kanan tuh kan nih, ini tulang rahang kan nih, kiri kanan nih. Kan kita ngikutin seret gitu, keras itu ya, si tulang kita melipir, kita pegang. Nah, itu Nah, kalau di bawahnya sedikit, jadi pas nekuk ke bawah itu masih masuk ya Ustadz ya? maksudnya nekuk ke bawah gimana? Gini, 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 gini. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ini kan tulang nih, tulang rahang nih, kiri kanan lah. Kita taruh kayak gini kan. Tulang rahang, ini kita megang nih. Kalau kita ke bawah sedikit ke arah leher, itu kan masih teraba keras, masih teraba. Jadi tulang bagian bawahnya gitu loh, Ustadz. Ya, itu yang penting masih ada tulang rahang itu. Bagian bawahnya itu juga, bagian bawahnya Bagian itu dari juga wajah. masih bagian dari wajah. Tapi kalau sudah lewat, sudah yang nggak ada tulangnya itu baru bukan wajah. Oke, oke, Gitu, oke. ya. Berarti yang udah nggak keras-keras gitu ya, Ustadz. Yang wes lembek Sahih, berarti udah. Nah, iya, sahih. iya, Ustadz. Yang masih ada tulang rahangnya, meskipun bagian bawah, itu adalah bagian wajah. Kalau yang sudah nggak ada tulangnya itu baru bukan wajah. Gitu, Ibu ya. Mm-mm. Soal akhir, Iya, Ustadz. ada lagi pertanyaan, Wahid? Lanjut Tidak ada Ustaz. pertanyaan? Kemudian Umar kita lanjutkan sedikit. Di sana, Umar sekalian, Al-Mu'alif melanjutkan penegasan yang dimaksud harus dibasuh saat membasuh wajah. Itu apanya? Apakah kulitnya saja, atau rambutnya saja, atau semuanya, kulit dan rambut? Makanya beliau menegaskan di sini, sya'ran wa basyaran. Baik seluruh rambut yang ada di wajah maupun kulit yang ada di permukaan wajah, maka semuanya wajib dibasuh. Semuanya, tidak ada pengecualian. Di apa namanya sekalian? Di dua pertemuan yang lalu, saya sempat mengirim gambar di grup. Ini gambarnya. Mungkin terlihat di layar atau tidak, Mas sekalian? Terlihat Ustaz. Nah, ini menunjukkan bagian-bagian dari wajah dan macam-macam rambut yang tumbuh di wajah. Jadi rambut yang tumbuh di wajah itu macam-macamnya banyak sekali. Uh, dan tadi Al-Mu'allif menyebutkan semua rambut dan semua kulit di permukaan wajah itu harus dibasuh. Kan gitu Ibu ya? Sebenarnya di situ ada Iya. pengecualiannya. Sebenarnya ada pengecualiannya. Kecuali apa? Kecuali maudhi'ul hadz.
maudhi'ul hadz itu bagian apa ya? Pelipis, setelah pelipis di sini. Setelah pelipis ini, setelah pelipis area ini loh yang maudhi'ul hadz. Sya'rul ini mana? Ah, at-tahdhif. At-tahdhif itu area ini. Kelihatan tidak? Set, Iya. ah, daerah pelipis ini. Jadi kalau ditarik dengan garis lurus itu telinga ke atas, kemudian ditarik ke depan lurus dengan tempat tumbuhnya rambut yang bagian atas. Ini rambut bagian ini tidak wajib untuk dibasuh. Rambut bagian ini tidak wajib untuk dibasuh. Wadih mahat. Kemudian ada pengecualian lagi, yaitu an-naz'atan. An-naz'ah ini ada tulisan an-naz'ah. An-naz'ah itu apa? Biasanya orang dewasa, lelaki dewasa itu biasanya ada area yang agak botak di kanan dan kiri. Nah. Jadi kanan dan kiri ini. Ini satu dan dua, kanan dan kiri ini. Ini agak menjorok ke dalam. Ya kan Ibu ya? Ini disebut Iya. bahasa Arabnya an-naz'atan. An-naz'ah. Kalau satu an-naz'ah. Kalau dua an-naz'atan. Dua area ini juga tidak wajib dibasuh sebenarnya. Karena sebenarnya itu adalah area tempatnya, area tumbuhnya rambut secara normal sebenarnya. Hanya saja ketika sudah dewasa, itu biasanya semakin menjorok ke dalam. Nah, ini kalau misalkan anak-anak itu nggak ada naza'atan kalau untuk anak-anak. Lihat ada anak-anak. Nggak ada naza'atan anak-anak. Tapi biasanya kalau semakin dewasa itu akan muncul naza'atan. Maka naza'atan ini sebenarnya area yang tidak wajib dibasuh saat membasuh wajah. Itu Ibu ya. Mau Muhammad? Kalau yang tadi at-tahdhif itu Ustaz, itu Nah, lurus telinga ya? jadi kalau kita tarik garis, itu dari telinga, garis ke atas, lurus, kemudian ke depan, lurus dengan tempat tumbuhnya rambut. Maka rambut bagian ini, Om. Rambut ini maudhu' tahdhif. Ini nggak wajib untuk dibasuh saat membasuh wajah. Wadih Muhammad? Halo? Berarti itu hitungannya rambut normal ya Ustaz? Yaitu kepala sudah Rambut hitungannya, Om. kepala kan Ah, ya. ah, ah. Kepala, bukan wajah. Wajah itu disebut wajah li'annahu yatawajjahu bihi. Yaitu yang digunakan untuk menghadap, itu wajah. Itu. Tahzif ini pelipis ya. Benar. Hmm. Ini pelipis. Jadi rambut itu banyak sekali. Di sana ada al-ghamam. Al-ghamam itu biasanya rambut-rambut kecil yang tumbuh di depan rambut asli, rambut yang panjang yang bisa tumbuh panjang itu di depannya itu biasanya ada rambut kecil-kecil gitu. Biasanya anak-anak banyak. Biasanya sampai kadang-kadang sebagian orang sampai dahi pun juga ada rambut kecil-kecil. Kemudian ada di sini ada al-hajib. Hajib itu alis. Hudbun atau ahdab itu bulu mata. Kemudian ada namanya aidar. Aidar itu rambut di depan telinga ini, Om. Rambut yang di depan telinga ini aidar. Kalau orang di tempat saya bilangnya ati-ati, nggak tahu di tempat ibu-ibu sekalian apa. Rambut yang di depan telinga ini biasanya kan ada yang tumbuh ke bawah gitu, Mas. Halo? Ini Iya. disebut aidar. Ini harus dibasuh juga. Aidar itu harus dibasuh juga karena tadi belakangnya aidar harus dibasuh, maka aidar ya harus dibasuh juga berarti. Kemudian bawahnya aidar yang tumbuh ke bawah yang biasanya disebut apa? Jambang, Mas. Jambang yang biasanya tumbuh ke bawah sampai rahang. Itu disebutnya dalam bahasa Arab arid. Arid. Kemudian ini ada syarib. Syarib itu kumis, rambut yang tumbuh di atas bibir. Apa namanya? Syarib, kumis. Kemudian biasanya kumis itu bagian ujung kanan kiri kumis itu ada yang tumbuh menjulur ke bawah, tumbuh ke bawah, nyambung dengan jenggot. Itu disebut manfakah. Manfakah di sini nggak. Oh, ini di sini manfakatan. Oh, ini ada yang paling bawah ini. Manfakatan ini adalah ujung-ujung dari kumis yang tumbuh ke bawah.
biasanya akhirnya nyambung dengan jenggot. Itu manfakah namanya. Itu juga wajib dibasuh. Kemudian Oh, ada as-sabilan. Kalau sebelumnya di sini ada anfaqah. Anfaqah itu rambut yang tumbuh di bawah bibir. Nah, biasanya laki-laki nih, kan, rambutnya laki-laki. Rambut mm-mm. yang di bawah bibir itu disebut anfaqah. Kemudian yang di bawah bibir pas itu anfaqah, tapi yang di samping-samping anfaqah, kanan kirinya anfaqah itu disebut sabilan. Sabilan. Kemudian Iya. yang disebut jenggot itu yang mana? Jenggot itu yang Hmm, mana? jenggot yang di Jenggot dagu atau mungkin. lihyah? Naam, lihyah atau jenggot itu adalah asy'arun nabit 'ala dzaqan. Asy'arun nabit 'ala dzaqan. Rambut yang tumbuh di permukaan dagu. Itulah yang disebut dengan lihyah. Wafaqanallah jami'an. Oh, Rambut situ. yang tumbuh di permukaan dagu itu yang lihyah. Kalau arid tadi apa? Arid tadi dari Tarik, mulai tarik, bawah bawah telinga telinga, sampai jambang, Jambang. jambang, jambang, jambang. jambang dan nyambung sampai ketemu dengan lihyah, nyambung sampai ketemu dengan jenggot. Ah, itu arid namanya, jambang. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahat. Jadi jenggot itu bukan semua rambut yang ada di wajah, bukan. Gitu ya, Bu ya. Atau bukan rambut yang di bagian bawah wajah, semuanya bukan. Jadi jenggot itu hanya Di bawah dagu. rambut yang tumbuh di Tidak. area dagu. Nah, yaitu lihyah yang disebut dengan lihyah, lihyah. Jadi hukum lihyah yaitu. Masyaallah. Hmm, buat laki-laki nih. Dan secara kenyataan pun juga kan laki-laki itu tidak semuanya memiliki rambut pipi misalkan. Ada sya'rul qad, ini kita belum sebutkan tadi ya. Sya'rul qad itu rambut pipi. Rambut pipi itu bukan jenggot. Rambut pipi itu Hmm, bukan jenggot. Tapi itu sya'rul qad. Jenggot itu yang ada di dagu saja. Secara kenyataan itu juga demikian, wahai sekalian. Ada laki-laki itu yang punya jenggot itu hanya di dagu saja. Maksudnya tumbuh rambut itu hanya di dagu saja. Sedangkan di pipi, kemudian di jambangnya, rahangnya itu nggak ada. Ya kan Ibu ya? ya Ustaz. Iya. Nah, ya itu berarti punyanya jenggot aja. Demikian juga ada sebagian itu yang tidak punya jenggot, tapi jambangnya ini ke bawah gitu. Jambangnya ke bawah. Ya itu berarti nggak punya jenggot. Berarti. Di dagunya nggak ada. Ada juga laki-laki yang tumbuh rambut pipinya. Tumbuh rambut pipinya, tapi nggak tumbuh rambut jambangnya. Kan ada juga seperti itu. Seperti saya ini sebenarnya gitu kan. Rambut pipinya ada, tapi rambut jambangnya nggak ada kan itu. Ada yang seperti itu. Maka secara kenyataan pun juga itu adalah bagian-bagian tersendiri. Masing-masing rambut itu nggak ada kelaziman kalau tumbuh jenggot berarti semua area bawah wajah ini tumbuh jenggot semuanya. Jadi yang dimaksud jenggot itu adalah yang tumbuh di dagu saja. Begitu Ibu ya. Waduh, Buat ini terkait dengan rambut wajah. Jadi tadi Al-Mu'allif menyebutkan semua area wajah itu wajib dibasuh, baik berupa rambut maupun permukaan kulit. Ya kan Ibu ya? Baik berupa rambut maupun permukaan kulit. Tapi saya tadi menyebutkan ada pengecualian. Pengecualian apa? Maudhi'ut tahdhif atau maudhi'ut tahdhif ini tadi ya. Bagian pelipis ini tadi, rambut yang setelah pelipis ini tidak wajib dibasuh. Ini bukan bagian dari wajah. Kemudian an-naz'atan ini juga tidak wajib dibasuh, bagian yang menjorok ke dalam. Kemudian juga umat sekalian,
eh, selain rambut jambang dan jenggot, kalau misalkan panjang sekali sampai melebihi area wajah, misalkan rambut pipi, misalkan rambut pipi saya, misalkan rambut pipi bukan rambut jambang, bukan ya, tapi rambut pipi kalau misalkan panjang sekali melebihi area wajah, maka rambut pipi itu hanya wajib dibasuh permukaannya saja, nggak wajib. Afwan, kalau panjang banget ya, kalau panjang, lebihnya, panjangnya itu, maka nggak wajib dibasuh. Tapi kalau area yang di pipinya, maka wajib dibasuh baik luar maupun dalam. Kalau area pipinya, meskipun ditumbuhi rambut, maka wajib dibasuh baik luar maupun dalam. Wadih Mahat. Wadih. Misalkan, tapi kalau misalkan rambut pipi itu panjang banget sampai melebihi area wajah, maka yang keluar dari area wajah itu tidak wajib dibasuh. Kemudian kecuali lagi lihyah dan arif, jenggot dan jambang. Kalau misalkan lebat sekali, jenggot dan jambang itu kalau misalkan lebat sekali, ukuran lebat itu, jika seseorang yang berbicara di hadapannya itu nggak bisa melihat permukaan kulitnya. Itu batasan jenggot dan jambang yang lebat. Kalau jenggot dan jambang seseorang lebat sekali, sehingga tidak nampak kulitnya, orang di depannya tidak bisa melihat permukaan kulit di bawah jenggot dan jambang, berarti itu jenggot dan jambang yang lebat. Maka yang wajib dibasuh saat berwudu, yang lebat seperti itu, yang wajib dibasuh saat berwudu hanya bagian permukaannya saja. Bagian permukaan jenggot sampai ke bawah, menjulur ke bawah meskipun keluar dari area wajah, dan bagian permukaan jambang meskipun keluar dari area wajah. Permukaan itu maksudnya bagaimana, Kang? Bagian permukaan, bagian dalam itu maksudnya bagaimana? Batasannya yang mana? Permukaan jenggot dan permukaan jambang itu ya yang menghadap ke depan saja, yang menghadap ke depan saja. Kalau belakangnya sini, maka ini bagian dalam, nggak wajib dibasuh. Kalau misalkan lebat sekali, atau bagian dalam sela-sela rambut, itu nggak wajib dibasuh kalau misalkan jenggotnya lebat sekali. Jadi kalau jenggot dan jambangnya lebat sekali, maka cukup permukaan yang terlihat di depan saja yang wajib dibasuh. Gitu Ibu ya? Waduh, halo? Iya Ustadz. Ya Allah. Tapi memang disunahkan kalau misalkan yang lebat itu disunahkan untuk di sela-sela, sela-selanya, menyela-nyelanya dengan air kemudian dari bagian dalam, dari dalam sini, bukan dari depan tapi dari dalam, di sela-sela. Astagfirullahaladzim. Kurang lebih seperti itu. Astagfirullahaladzim. Rehan itu jenggotnya tebel nggak Bu Anida? Iya sih. Cuman Ya, tahu kadang ditipisin lagi. biar kelihatan muda, maju. Iya. Astagfirullahaladzim. Emang masih muda. Iya gitu deh. Astagfirullahaladzim ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian al-mu'allif tadi juga menyebutkan sya'ron wa basyaron. Sya'ron yang wajib dibasuh itu baik sya'ron, baik berupa rambutnya maupun basyaron, baik permukaan kulitnya juga. Semua area permukaan kulit di wajah itu wajib dibasuh. Kecuali yang di bawah jenggot yang lebat dan jambang yang lebat. Maka yang wajib dibasuh hanya permukaannya saja, permukaan rambut aja. kalau memang lebat sekali. Tapi kalau misalkan jarang-jarang masih kelihatan permukaannya ya harus wajib sampai 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 permukaan kulitnya. Kalau misalkan jenggotnya dan jambangnya jarang-jarang, maka wajib sampai ke permukaan kulitnya air.
Dan mungkin perlu diperhatikan sekalian, terkadang itu saat berwudu, maka kita harus memperhatikan area-area yang area-area lipatan sekalian. Jadi saat berwudu, misalkan bangun tidur terutama misalkan area-area lipatan itu jangan terlewat. Misalkan kalau bangun tidur ada kotoran mata yang mengering, itu kalau bisa dibersihkan saat berwudu sekalian. Saat berwudu maka bersihkan area mata itu. Jangan sampai sebelum sebelum wudhu kering, area kotoran mata itu sebelum wudhu kering, setelah wudhu juga masih kering menempel gitu. Khawatirnya nggak sampai di situ kan air wudhunya. Kemudian juga bahwa lipatan-lipatan bawah hidung, kemudian bawah bibir, lipatan-lipatan itu harus diperhatikan. Jangan sampai terlewat. Subhanallah aja. Lipatan itu. Oh. Nah, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini yang kita bahas ini tadi illa batina lihyatir rajuli wa 'aridaihi idza kasufna. Kecuali bagian dalam jenggot atau jambang, jenggot dan jambang seseorang lelaki jika jenggot dan jambang itu lebat. Jika jenggot dan jambang itu lebat, maka bagian dalamnya tidak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya bagian permukaannya saja. Lalu soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ibu-ibu mungkin terkadang biasanya menggunakan make up gitu. Kan Ibu ya? Ya. Make up. Apalagi kalau misalkan make upnya anti air gitu. Anti badai. Maka harus dibersihkan dulu Ibu sekalian. Supaya yakin betul-betul sampai ke permukaan kulit wajah. Apalagi misalkan kalau pakai apa ya, nggak tahu lah ibu yang lebih tahu. Termasuk juga dalam tayamum itu harus dibersihkan dulu make up yang terlalu tebal itu harus dibersihkan supaya tayamum itu sampai di permukaan kulit langsung. Hal ini soal Mahat, ini ya, sudah jam 10 kurang 13 menit. Ada pertanyaan masih kalian sebelum kita cukupkan? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Boleh bertanya yang lain seputar sholat Ustaz. Nah, tafadhol ya. Mengikat rambut ketika sholat bagi wanita itu gimana ya Ustaz? Kalau mungkin di rumah Gimana? bisa diceritakan mengikat Gimana? rambut, wanita mengikat rambut ketika sholat. Kalau di rumah kan bisa dibuka ya, tapi kalau kita misalnya sedang di luar rumah gitu kan agak repot ya Ustaz. Itu bagaimana ya Ustaz? Ikatan rambutnya. Ikatan rambut saat sholat. Hukum mengikat rambut saat sholat itu apa? Bagi wanita. Sebenarnya tidak hanya wanita saja. Laki-laki kalau rambutnya panjang juga, hukum mengikat Nggak rambut. boleh kalau Itu. Maksudnya sholat dalam keadaan rambut terikat. Maksud saya seperti itu ya. Bukan saat sholat kemudian mengikat rambut. Ya itu batal sholatnya. Iya, iya. Maksudnya Iya, Ustaz. sholat dalam keadaan rambut terikat. Nah, itu hukumnya apa? Nah, Apa Om? Boleh nggak? bagi laki-laki nggak boleh ya. Bagi laki-laki haram ya Ustaz. Nggak boleh. Jawabannya makruh. Oh, Makruh. Bukan haram, tapi makruh. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini kok Bu Siti kok bisa tahu pembahasan ini gimana Om? Sebelumnya sudah pernah belajar? Pernah baca hadisnya tuh kalau nggak salah
apa ya, sahabat siapa itu Ustaz yang mengikat apa dilarang apa, ada yang sahabat mau mengikat rambutnya ketika apa sholat dalam keadaan rambutnya terikat kemudian di dibuka sama sahabat yang lain itu Ustaz. Nah, itu makruh hukumnya. Makruh, bukan haram. Nah, Astagfirullahaladzim. kalau perempuan itu juga nggak makruh juga ya Ustaz ya. Kalau rambutnya Nah, panjang gimana Ustaz? Ntar keluar-keluar nongol-nongol gimana Ustaz? ya Keciput. selama kalau misalkan selama nggak keluar ya yang lebih afdal tidak diikat. Tapi kalau misalkan panjang banget itu kalau misalkan tidak diikat nanti akan keluar dan nampak berarti itu aurat ya. Berarti harus ditutup gimana pun caranya. Diusahakan seperti itu. Hmm. Dan kalau misalkan diikat itu bukan haram tapi makruh. Iya, 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 iya. Hmm. Udahlah, potong pendek aja lah. Bukan berarti motong pendek ntar jadi kayak laki-laki. Enggak usah maksudnya. Mutung. Enggak maksudnya. Jadi rempong ini. Ya, itu memotong pendek seperti kayak laki-laki juga makruh juga untuk bisa haram, Enggak bisa jadi haram usah. juga. Nggak boleh Enggak. lebih di atas tengguk ya Ustaz kalau perempuan ya Ustaz. Nggak boleh di Lebih atas baiknya tengguk ya. seperti itu. Karena khawatirnya kan eh memang saling tasyabuh itu kan nggak boleh. Om. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki kan nggak boleh. Haram. Hukum. Kan gitu, Om. Ya, iya. Iya. Potong dipotong semuanya. Ya enggak lah Ustadz, enggak maksud saya tuh yang tidak perlu sampai apa diket-diket adalah biar Ya. biar enak. Tapi kan tapi kadang kita ibu-ibu ya kalau di keluar rumah itu kan suka rambutnya diikat biasanya dikepang atau di itu kalau kita misalnya lagi safar gitu gimana Ustaz? Apakah tetap harus dibuka ikatan rambutnya atau gimana? Kan di luar rumah Ustaz. Ya, itu tadi, Om. Kalau sholat itu kan hukumnya paling maksimal itu makruh, nggak sampai haram. Jadi kalau misalkan dalam kondisi terpaksa untuk menjaga aurat kita, itu ya sudah diikat. Kalau harus kita ikat supaya terjaga aurat kita, ya kita ikat nggak masalah. Gitu, Mas. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya. Barakallahu fikum. Kamu tidur mana? Jangan sampai kita menghindari makruh malah terjatuh pada yang haram kan gitu. Ya berarti kalau gitu yang rambut diikat sih sebenarnya sholatnya nggak waktu safar atau di rumah. Lawang kan dua-duanya kalau rambut nongol kan Ya. sholat. Mm-mm. Tunjuk. Astagfirullahaladzim. Kalau kalau seandainya perempuan tumbuh rambut di wajah seperti kumis atau jambang gitu. Jenggot. Meskipun panjang atau jenggot misalkan, karena ada sebagian wanita yang punya hormon seperti itu. Meskipun Iya. tebal dan panjang, maka tetap harus dibasuh sampai dalam-dalam. Karena itu bagian itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang tidak normal. Maka itu harus dibasuh. Astagfirullah. Ini tambahan. Ada pertanyaan lagi Mas sekalian? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Halo? Izin bertanya lagi Ustaz. Kalau Ya, tafadhol. ibu-ibu itu suka menyanggul rambutnya Ustaz. Itu kan ciputnya tuh ada kayak cempolannya gitu Ustaz, tambahan gitu. Itu boleh atau tidak dari syariat Ustaz? Sanggul di belakang itu maksudnya. Iya, suka begitu tuh ibu-ibu. Itu boleh nggak Ustaz? Memang Kan ada berai penjelasan yang rambut. menyebutkan punuk onta gitu ya. Memang ada Ustaz. penjelasan yang menyebutkan masalah punuk onta. Itu masalah punuk onta itu sebenarnya bisa multitafsir dan memang ada sebagian ulama yang menyebutkan termasuk sanggul yang sangat besar sekali di bagian belakang. Tapi kalau misalkan tidak begitu nampak, misalkan mengikat rambut di bagian belakang dan tidak begitu nampak, maka seharusnya tidak
masuk ke dalam larangan itu. Kan kalau misalkan orang-orang dulu itu sanggulnya itu kan besar-besar, bahkan kadang itu buat hiasan dan disambung dengan rambut yang lain. Ya atau ya? Nah, Ustaz Pundi. Itu yang nggak boleh. Itu bahkan masuk ke larangan yang lain juga, yaitu menyambung rambut. Yaitu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan di dalam jilbab, kemudian ikatannya normal, tidak terlalu nampak besar gitu, maka insya Allah nggak masalah. Nah, Ustaz. Jazakumullah Nah, khairan, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fikum. Taufik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Kita cukupkan Wahid, Nah, Ustaz. kita cukupkan insya Allah. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi di mana berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleha dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleha, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak turunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita di dalam bulan Rajab ini dan juga di dalam bulan Sya'ban. Dan semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan di bulan Ramadan kepada kita agar kita bisa maksimal melaksanakan amal ibadah, amal soleh di dalamnya, dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. جزاك الله خيرا.